Salam. Nats Alkitab untuk renungan hari ini akan kita baca dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, tujuan Tuhan dalam setiap perubahan dalam hidup Anda adalah menjadikan Anda semakin serupa dengan Yesus. Janji Roma 8 ayat 28 itu sungguh luar biasa. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan mereka yang mengasihi Allah dan dipanggil sesuai dengan maksudnya bagi mereka. Namun hal itu tidak masuk akal sampai Anda membaca ayat berikutnya. Sebab Allah telah terlebih dahulu mengenal umatnya dan memilih mereka untuk menjadi seperti anaknya. Roma 8 ayat 29. Saudara, Tuhan tidak hanya menginginkan Anda menjadi anggota keluarganya. Dia juga ingin Anda mengembangkan karakteristik keluarga sebagai anak Allah. Dia ingin Anda bertumbuh secara rohani dan keteladanan dan kedewasaan Anda, keteladanan untuk kedewasaan iman Anda adalah Yesus Kristus. Kalau begitu, seperti apa Yesus itu? Gambaran terbaik tentang karakter Yesus adalah buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tuhan menghasilkan buah seperti itu dalam diri Anda dengan menempatkan Anda dalam situasi yang penuh dengan keadaan yang berlawanan, di mana Anda mendapat kesempatan untuk mempelajari dan mempraktekkan kualitas karakter itu. Anda tidak belajar kebaikan saat Anda berada di tengah-tengah orang baik. Anda tidak belajar kepuasan ketika Anda memiliki semua yang Anda inginkan. Jadi, ketika Tuhan mengajarimu cara mencintai, Dia tidak menempatkanmu di sekitar orang yang mudah untuk dicintai. Dia menempatkanmu di sekitar orang-orang yang tidak bisa dicintai. Saudaraku, siapapun bisa bahagia jika semuanya berjalan sesuai keinginannya. Tapi Tuhan mengajarkanmu kebahagiaan sejati di tengah penderitaan, kesedihan, dan patah hati. Saudara, sangat mudah untuk menjadi damai ketika tidak ada pergumulan dalam hidup Anda. Ketika Tuhan mengajarkan Anda kedamaian, Dia akan membiarkan kekacauan dan konflik dalam hidup Anda untuk mengajarkan Anda kedamaian yang melampaui pemahaman. Bagaimana cara Tuhan mengajarimu kesabaran dengan menempatkan Anda dalam antrian panjang di departemen store, atau janji ketemu dokter yang tertunda, atau janji ketemu prospek yang tidak datang-datang. Itu untuk mengajari kesabaran kepadamu. Dan hal yang membuat kamu menunggu, itu Tuhan mengajarimu untuk kesabaran seperti Yesus. Saudara, kesabaran datang kepada orang yang terlatih menghadapi hal-hal seperti itu. Perubahan tidak mudah. Namun, hal besar dan kecil yang Anda kembangkan dalam kedewasaan rohani
akan menjadikannya sepadan. Sekali lagi, perubahan tidak selalu mudah. Namun hal besar dan kecil yang Anda kembangkan dalam kedewasaan rohani akan menjadikannya sepadan. Amin. Demikian saudaraku renungan hari ini. Tuhan mengajari kita dengan mengizinkan kita mendapatkan kesulitan agar kita bergantung kepadanya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.